saya merawat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri. Karena ini bukan pembenaran. Apapun yang saya akan ucapkan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng gelap cahaya diri saya. Nama saya Sumarah, seorang perempuan, seorang TKW, pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasihat hukum karena saya tidak mampu membayarnya. Saya juga tidak mampu dan mau memberikan selipan uang pada siapapun untuk melicinkan pembebasan dari segala tuduhan. Toh, segala tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman, hukuman, vonis mati saya terima tanpa pembelaan, banding atau apalah itu namanya. Sudahlah, untuk apa berkelit kalau memang ini sudah menara dalam hidup saya? Saya tidak butuh empati dan rasa kasihan. Dari pengalaman hidup saya mengajarkan sangat jarang dan hampir tak ada segala sesuatu tanpa imbalan dan resiko. Yang jelas, biarkan dulu saya bicara tentang apa saja, penting atau tidak penting bagi Dewan Hakim atau bagi siapapun, saya tidak peduli. Nama saya Sumarah, umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW, babu. Ya, memang saya seorang babu, tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk berada di tempat terbawah dari struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang. Bertahun-tahun saya hidup dan merangkak di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, simbol, dan bencana pula bagi para majikan. Tolong, izinkan saya mendongak dan membuka suara. Dari kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah saya. Apalagi di Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup. Kegugupan itu bermula ketika saya duduk di bangku madrasah. Pak Asini, guru madrasah saya menerangkan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh anak-anak PKI dihukum. Saya mendengarkan dengan takjub sambil membayangkan betapa kejamnya orang-orang itu. Lalu tiba-tiba dari belakang bangku saya terdengar, hehehe, bapaknya Sumarah itu kan PKI. Loh, apa iya? Dan sekarang gimana? Ya sudah diciduk. Seperti disiram air panas hati saya. Sakit, nyeri sekali. Lalu malam saya bertanya pada Simbah, Mbah, apa iya bapak itu PKI toh, Mbah? Bapakmu itu orang lugu, Dek. Sehari-hari pekerjaannya menjelas kelapa sampai si Anda. Tukang deres itu kan gak cuma bapak toh, Mbah? Iya, bukan masalah jelasnya, Dek.
rencana itu termula ketika bapakmu sebagai seorang bapakmu suka mengantar siapa saja yang membutuhkan. Salah satu langganan bapakmu seorang penyanyi namanya Pak Lastro. Bapakmu sering mengantar Pak Lastro ke sebuah rumah di kala kecil. Seminggu sekali, kadang 3 hari sekali. Lalu Jenderal datang dan bertanya pada Simbah, "Lekna, mantu sampean itu sukanya tergila ke koperasi PKI toh?" "Wah, ngapunten Den, Suliman hanya tergila ke Pak Lastro." Tepat 2 malam setelah kejadian itu, Jenderal dan 2 orang tentara datang menyertai Pakmu. Simbah bingung dan bertanya-tanya, "Walah Gusti, Suliman gak tahu apa-apa kok." Selepas madrasah, kondisi ekonomi Simbo tak mengizinkan saya sekolah lagi, meskipun nilai ijazah saya bagus. Tapi saya tidak ingin sebodoh Bapak, Simbo atau Simbah. Saya tidak ingin diberdaya orang. Kata orang, pendidikan itu bisa melepaskan diri dari keterjemutan. Heleh, 12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru bicara. Aku hafalkan rumus-rumus matematika, kosinus, tangen, diferensial. Aku hafalkan teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Aku hafalkan Undang-Undang 45 dari pembukaan, pasal-pasal, ayat-ayat, hingga titik komanya. Dan yang paling aku ingat adalah butiran Pancasila. Kita harus toleransi, kita harus mengepentingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, kita harus musyawarah mufakat, kita harus begini, begitu, begini, begitu, begini, begini, begitu, begitu, begini di sekolah begini, sekolah itu bukan. Kenyataannya semua menjadi bukan. Rumus-rumus dan teori-teori yang aku hafalkan ambian, nemku, rapotku, ijazah tak berbunyi apa-apa ketika aku mencari kerja. Pekerjaan yang layak, yang menjadi babu. Bekerja dari subuh hingga larut malam, mulai dari mencuci, mengepel, menyetrika, memasak, dan memanjat ke atas genting. Setelah itu, saya bekerja di sebuah toko beras. Pemiliknya bernama Bu Jurwati. Sewaktu bekerja di sana, aku berkenalan dengan seorang laki-laki. Namanya Mas Edi. Dia seorang tentara. Saya jadi cinta dengan Mas Edi. Cinta saya semakin bersemi manakala Mas Edi juga menaruh hati kepada saya. Namun, tiba-tiba Mas Edi mundur secara perlahan setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Lagi-lagi nama Bapak menenggelamkan nama saya. Saya ingin lari, pergi jauh, mencari tempat di mana bayangan Bapak tidak lagi dapat menguntit. Lalu, di tengah gulana itu, Simbo berkata, "Sun, apa kamu mau bekerja di Arab?" Perkataan Simbo mengganggu pikiran saya. Akhirnya, saya urus segala syaratnya, yang ternyata betul. Hingga akhirnya saya tahu, saya paham. Akhirnya Pak Lurah mau memberikan surat keterangan bersih pertama saya karena selipan. Dan jadilah saya, Sumarah binti Suliman, TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, jadi TKW di negeri orang. Kosinus, tangan, diferensial, jadi mesin cuci.
teori Archimedes jadi teori menyetrika. Dikotil, monokotil, jadi irama ngepel. Dan bencana itu, saya diperkosa. Bertahun-tahun saya diselipkan di negeri saya sendiri. Apakah di negeri orang lain saya juga akan dimelatakan? Saya harus menundukkan kepala, mengangkat tangan, meraih pisau tajam. Saya tancapkan pisau itu tepat di jantung hatinya. Bertahun-tahun saya tidak salah tapi disalahkan. Sekarang dengan berani saya berbuat salah. Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah saya dipulangkan ke negeri saya, karena persoalan akan menjadi semakin rumit. Karena tidak ada lagi yang bisa dihisap dari seorang babu seperti saya. Untuk itu, saya ragu apakah hukum di negeri saya bisa membela saya. Dewan Hakim yang terhormat, nama saya Sumarah. Bagi saya, perjuangan, harapan, dan penderitaan semua butuh keberanian. Tapi hidup saya penuh dengan ketakutan. Sekarang saya harus berani. Dengan harapan, dosa, sakit, pahala, semua butuh keberanian. Karena hidup dan mati adalah dua keping nasib. Dan keping kematian yang kini terbuka di telapak tangan saya. Inilah yang harus saya jalani sekarang. Inilah saya. Nama saya Sumarah.